iman spiritualnya lemah, emosional empatinya lemah, maka dia manusia itu berkarakter tukang kritik. Agama Islam Nahdlatul Samawa Sumbawa Besar dan Guru Dr. Andes Muhammad Putra MPDI, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Samawa Sumbawa Besar Nahdlatul yang saya muliakan, Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Sumbawa, seluruh jajaran pengurus cabang, anak cabang yang suka tahu, yang saya muliakan guru saya ada di Pancaya ini, sekaligus adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama ya Sumbawa, Karam Ustaz Muhammad Nasir IH SHG MH ya, beliau ini orang alim, guru saya di Mahat di Pancor dulu, alhamdulillah hadir bersama kita. Seluruh aktivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Samawa yang saya banggakan, para mahasiswa-mahasiswi yang saya muliakan, izinkan saya untuk berpantun. Baru saja saya makan sepam, rasanya enak sekali. Demikian dan terima kasih. Yang penting balas saja, membalas saja. Alhamdulillah. Ini kita relax saja, santai. Slide sudah ada. Sebelum saya lebih lanjut, saya menginginkan untuk kita coba lihat slide yang coba kita lihat yang ini. Kita mulai dari sini. Tipe karakter manusia yang bisa muncul. Bisa saja menjadi wawasan multikultural, bisa saja dia sebagai sebuah karakter yang melekat pada diri masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada kolom 1, 2, 3 sampai 8. Lihat ke kiri, ke kanan, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ada IQ, EQ, SQ. Ada intellectual quotient, ada emotional quotient, dan ada spiritual quotient. Kecerdasan logika, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Nah, tipe manusia yang berkarakter pertama adalah intelektualnya rendah, emosionalnya rendah, spiritualnya rendah. Maka karakter masyarakat yang muncul adalah masyarakat yang DO, drop out, tak bisa bersaing, masyarakat yang tidak bisa diandalkan. Jika mahasiswa berkarakter ya intelektualnya rendah, emosionalnya rendah, spiritual visionnya rendah, maka akan muncul manusia yang tak punya arti apa-apa, manusia yang tak punya manfaat sedikit pun. Ini manusia yang pertama adalah manusia, kalau dia jadi sampah, sampah bisa berguna. Tapi kalau dia tipikal manusia seperti ini, ya, dia tak punya ya apa-apa. Indahu ra'sun walakin ma indahu aqlu. Dia punya akal tapi tidak punya kepala. Punya kepala tapi tidak punya akal. Indahu qalbun walakin ma indahu ruhun. Dia punya hati tapi tidak punya refleksi. Ini tipikal manusia yang pertama. Manusia yang lemah secara intelektual,
lemah secara spiritual, lemah secara emosional. Tidak semua menginginkan manusia tipikal berkarakter seperti ini. Yang kedua, manusia yang bisa berkarakter intelektualnya tinggi, cerdas, pintar, emosionalnya rendah, spiritualnya rendah, maka dia berkarakter iblis. Apa kerjaannya iblis? Tukang kritik aja. Dari orang yang hanya intelektualitasnya yang saja menjadi andalannya, iman spiritualnya lemah, emosional empatinya lemah, maka dia manusia itu berkarakter tukang kritik. Gak ada benernya ketua TAI, serba salah. Gak ada benarnya ketua daerah, serba salah. Tidak ada benarnya pukul 1, pukul 2, pukul 3. Ya. Kenapa? Karena dia kerjaannya tukang kritik. Ada mahasiswa tukang kritik? Ada? Jika kerjaannya tukang kritik saja, maka ya manusia itu tidak bisa diandalkan secara maksimal. Kenapa? Persis seperti kodok. Tahu kodok? Kodok dia nggak berani ngeritik sendiri, keroyokan merotokkan dia ngeritiknya kodok itu. Apalagi musim hujan kan, woi bersaud-saudan kodok itu. Tapi coba dekati dia. Begitu kita dekati kodok itu langsung diam dan membelakangi. Dengan berkarakter seperti kodok, hanya pintar bersuara rame-rame saja. Dia lempar batu sembunyi tadi. Itu tuh. Ya, karakter manusia yang kedua, emosionalnya rendah, empatinya rendah, ya spiritualnya rendah, tapi intelektualnya tinggi. Tipikal manusia seperti ini adalah hanya pintar mengkritik saja, tidak bisa memberikan solusi, hanya mengkritik. Yang ketiga, IQ-nya rendah, emotional quotient-nya, empati sosialnya tinggi, emosinya tinggi, spiritual quotient-nya rendah. Tipikal manusia ini adalah baper, bawa perasaan. Ku menangis sedikit-sedikit, ya, emosi sedikit-sedikit menangis. Pada waktu nonton film India Kucek-Kucek Tai antara Kajol dengan Shahrukh Khan, John itu kalau dari belakang seperti Shahrukh Khan, John yang buka foto itu. Tapi kalau dari depan Shahrukh Khan. Iya, Shahrukh Khan dan Kajol itu kalau film Kucek-Kucek Tai itu kan membawa emosi kok. Ya, yang main TV, yang main film itu enjoy saja. Kenapa kita yang baper? Ya. Misalnya dalam film Indosiar, tangisan apa itu? Tangisan istri, pelakor, suara hati istri. Ini melankolis, selalu berperasaan, maka hakim tidak boleh melankolis. Itu sebabnya tanda kutip perempuan itu ya tidak diberikan hak cerai oleh Allah dalam kehidupan manusia. Kalau seandainya perempuan diberikan hak cerai kepada suaminya, tiap menit, tiap jam maka dicerai suaminya. Kenapa? Karena emosional. Ya, emosi. Memang perempuan itu memang emosional, terlalu bawa perasaan. Betul kata pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih bapak jalan-jalan. Betul, kalau bapak kan makan tidak ingat siapa-siapa. Kalau ibu kalau makan pasti ingat anaknya. Betul ibu? Ya, karena perempuan itu kan perasaannya halus, maka perempuan disebut makhluk halus. Itu melankolis, perasaan. Jadi orang yang terlalu berperasaan susah maju.
punya bisnis, lihat orang kasih, akhirnya modalnya habis. Kenapa? Karena terlalu baper, terlalu banyak perasaan. Kenapa? Karena ya emosionalnya terlalu tinggi, sehingga susah bersaing. Orang-orang yang terlalu emosional itu, terlalu bawa perasaan. Begitu dia dapat sama orang, banyak sekali saingan saya. Udah biarkan aja lah dia yang maju. Itu baper. Orang yang baru banyak perasaan. Ya yang kompetitif saja, semangat saja. Urusan berhasil tidak berhasil urusan nanti. Yang penting semangat bersama. Ya. Tipikal manusia yang ketiga ini susah beradaptasi dengan lingkungan. Dia selalu bawa perasaan, baper. Yang keempat, IQ-nya rendah, emosionalnya rendah, tapi spiritual quotient-nya tinggi. Wah, ini agamais. Ya, biasa fanatik dan tukang doa. Tukang doa aja sih. Ya, agamanya tinggi, spiritualnya tinggi, tapi ilmunya rendah, emosionalnya rendah. Ini tipikal manusia menara gading. Dia hanya fanatis, dirinya sendiri aja paling benar, yang lain neraka. Bid'ah semua. Kelain surga buatan babunya. Semua yang dibid'ahkan. Kenapa? Karena terlalu menganggap diri tinggi pada aspek spiritualitas quotient-nya. Jika emosional rendah, ya intelektualnya rendah, tapi spiritual quotient-nya tinggi, maka tipikal manusia yang akan muncul adalah fanatik dirinya saja yang benar. Kalau orang yang tak kunut, maka dia tak sah sholat subuhnya. Ini tipikal manusia yang keempat. Tipikal manusia yang kelima, intelektual quotient-nya tinggi, emosional quotient-nya tinggi, spiritual quotient-nya rendah. Dia manusia agnostik, manusia sekuler. Jadi agama dibiarin saja. Biar agama itu urusan publik, urusan privat, urusan pribadi. Jadi laku bilukum bola doli, nggak mau hidupkan agama, nggak mau menjalankan perintah agama, perintah Allah. Itu kalau orang bertipikal emosionalnya tinggi, intelektualnya tinggi, tapi spiritualnya rendah. Itu adalah manusia agnostik, yang manusia yang ateis, manusia yang anti agama, anti Tuhan. Dan itu tidak boleh bagi mahasiswa kita semua kadang-kadang menolak, tidak boleh berkarakter seperti itu. Atau yang keenam, tipikal karakter yang bisa muncul adalah intelektualnya tinggi, emosionalnya rendah, spiritual quotient-nya tinggi, emosinya rendah. Kira-kira apa yang muncul di sini? Menara gading, mati rasa. Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Ya, dia bertahajud sendiri, beriktikaf sendiri, kenyang sendiri, ya, sugih sendiri, umroh berkali-kali, haji berkali-kali. Dia tidak peduli dengan masyarakat sekitar. Ini menara gading. Dia mengukur dirinya paling tinggi, sementara yang lain rendah. Tipikal manusia ini susah hidup di era yang 4.0, apalagi 5.0. Terus tipikal manusia yang ke-7, intelektualnya rendah, emosionalnya tinggi, spiritualnya tinggi. Manusia ini akan selalu minta maaf, dikit-dikit salah. S3, sedikit-sedikit salah. S3 itu satu beradu. Sedikit-sedikit salah, dikit-dikit minta maaf. Kenapa? Karena intelektualnya rendah, tidak pernah baca buku, tidak pernah baca referensi, tidak pernah berinteraksi, berdialog dengan siapa saja. Akhirnya dia selalu minder, tidak pede, ya, selalu dia tidak merasa dirinya menjadi bagian dari komunitas orang. Kenapa? Karena hanya dia mengandalkan emosi dengan spiritual saja, tapi intelektualnya rendah. Ini yang ketiga, yang terakhir, yang ke-8, insan kamil, yaitu intelektualnya tinggi, emosional quotient-nya
tinggi, spiritual quotientnya tinggi. Inilah dia mahasiswa-mahasiswi sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama sama lengkap secara intelektual, lengkap secara emosional, lengkap secara spiritual. Inilah yang kita ingin bangun di dalam komunitas-komunitas pendidikan. Bapak Ibu Saudara-saudara rahimakumullah, bicara tentang karakter, nanti materinya dibagi yang tidak ada di materi yang saya sampaikan. Bicara tentang karakter, karakter di dalam perspektif Imam Ghazali, karakter itu adalah tabiah. Tabiah itu adalah gariza. Gariza itu adalah nafisa. Yang pertama yang disebut dengan tabiah adalah naluri bakat yang memang dari sononya. Itu tabiah. Sifat karakter yang melekat pada diri seseorang, yang karakter itu bisa dia berubah dengan lingkungan. Itu tabiat. Maka apabila tabiat seseorang itu selalu berorientasi pada aspek positif, maka manusia itu akan berujung pada sebuah konsepsi kehidupan yang baik. Tabiat. Apabila tabiat seseorang itu atau karakter seseorang itu adalah karakter yang buruk, maka susah sekali akan terjadi perubahan pada dirinya. Itu tabiat. Eksperimennya, ya, ada seorang ulama yang membuat eksperimen, buat uji coba dengan apakah kucing bisa berubah karakternya untuk tidak makan tikus apa tidak. Ini eksperimennya. Suatu malam sang Sayyidi Hurairah ini, Sayyidil Hir, yang punya tikus, itu Sayyidil Hir namanya. Kalau yang punya ayam namanya Sayyidil Ayam. Itu yang jual ayam, yang jual manok, jual ayam, ya, apa yang menjual ayam, Sayyidil Ayam. Membuat eksperimen, apakah kucing ini di saat tidak ada tuannya di sampingnya, apakah karakternya berubah apa tidak? Loh, gimana karakter kucing? Selalu manis manja di depan tuannya. Itu kucing meong-meong sepanjang waktu sambil mengelus-eluskan, ya, bulu halusnya di kaki tuannya. Itu sang kucing. Akhirnya sang pemilik kucing ini punya eksperimen. Tengah malam dia matikan lampu, gelap semuanya. Di ujung pojok kamar itu sang tuan kucing ini menyalakan secercah sinar cahaya lampu lentera. Tapi si tuan ini tetap mendampingi kucing itu supaya jangan dia, ya, lari kemana-mana. Dalam jangka 20-30 menit si tuan kucing ini meninggalkan tempat itu. Begitu beliau membelakangi kucingnya, spontan kucing itu lari mengejar tikus yang lalu lalang. Akhirnya dari situ dia berpikir, ini tabiat. Jika tabiatnya buruk, tidak ada manfaatnya sang tuan maupun, ya, pelatihan apapun. Keluarlah saya beliau, bisa kanan tibau tiba asuin pala adabun yubidu wala adi. Apabila jika tabiat karakter yang jelek, tak ada fungsinya, ya, pemberi, pengkader, pencetak, pendidik maupun pendidikannya. Dia kasih eksperimen pada si kucing yang tidak pernah mau tinggalkan habitnya, kebiasaannya untuk memakan tikus. Itu tabiat. Tapi ada yang bisa berubah, adalah gariza. Gariza itu adalah insting. Insting adalah sesuatu yang melekat, emosi yang melekat pada seseorang yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Itu instinktif. Yang ini bisa berubah.
sehingga instingtif itu bisa menjadi gariza itu yang bisa berubah. Maka dalam Al-Quran Allah sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan, transformasi, ya, progresivitas itu akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, dan ada pada inherent diri manusia itu yang ingin berubah. Mahasiswa-mahasiswi sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Samawati Semua Besar, meskipun Anda kuliah di tempat ini, ya, di kuliah di kampus yang megah, atau megah, mepet gawah, megah ini, gawah semua itu, ya, megah. Tapi jangan berkecil hati. Saya ingat pesannya Ustaz Nasir dulu waktu ngajar kita secara dahlan. Hai suma tastaqim tarbah. Dimanapun engkau istiqomah, continue belajar, tarbah, pasti Anda beruntung. Ya. Hai suma tastaqim yuqaddir laqallahu najahan walau bi ghabiril asman. Dimanapun kita istiqomah, continue, rajin belajar, Allah pasti meletakkan sebuah statement kesuksesan meskipun Anda kuliah walaupun di tengah hutan belantara sekalipun. Itu ungkapan ulama dalam kitab Mukhtasar Jiddan Syarah Dahlan, ya, itu Syarah Dahlan yang ngomong Pak Ros Dahlan. Itu maknanya bahwa kita berada pada 4.0 atau 5.0. Ini makhluk apa namanya? 4.0, 5.0. 4.0 adalah era industri, sedangkan 5.0 adalah era, ya, society, era masyarakat yang sudah melek digital. Hanya dua pilihannya, kita hidup di era digital atau kita ditinggal. Kalau kita tidak mau berinteraksi dengan dunia digital, maka kita ditinggal. Hanya dua option, hanya dua opsi, digital atau ditinggal. Jadi mahasiswa sekarang nggak boleh ditinggal, harus ada pada, ya, konsepsi-konsepsi digital. Itu makanya tantangan Allah dalam Al-Quran kepada kita sekalian adalah, ya mahsyaral jinni wal ins in istatatum an taqulu min aqtaris samawati wal ardh. Itu petala langit, petala bumi. Apa maksudnya? Tantangan Allah itu adalah media, teknologi. Artinya sekarang unbounded system, unbounded world. Sekarang kita berada pada dunia yang tak ada tapal batasnya. Itu adalah min aqtaris samawati wal ardh. Itu yang disebut dengan, ya, konsep, ya, meeting, Zoom meeting, ya, online, offline, alimul ghaibi wasyahadah. Itu ya, dunia, ya, dunia hadir dan dunia gaib. Sekarang sudah tidak ada perbedaan antara dunia gaib dengan dunia hadir, dunia nyata. Kenapa? Karena kita berada pada aqtaris samawati wal ardh. Itu Al-Quran udah ngomong 4.444 abad yang silam bicara tentang digital. Tapi kenapa kita kurang melek? Baru sadar sekarang, main HP aja baru kemarin, ya Bu, ya. Sekarang akhirnya sebuah jadi paradigma perubahan perilaku sosial. Ya, dengan sebabnya, ya, ada digital ini, dunia, world, ya, universe in your hand, in your finger, ya, bahwa dunia ada di jari jemari kita, ya. Itu yang disebut oleh Allah al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Apa yang tukallimuna ini? Jari jemari yang bicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka bisa bicara, mulutnya diam berjam-jam, tapi tangannya asik masuk, Pak. Asik masuk, tidak peduli siapa kiri kanan Anda sudah berinteraksi dengan dunia-dunia yang luar biasa. Aqtaris samawati wal ardh, dengan melakukan limuna ID, itu industri digital. Maka mahasiswa-mahasiswi kita semua warga Nahdlatul Ulama
umat muslim, umat Islam, umat dunia tidak akan mampu meraih aqtaris samawati wal ardh itu kecuali illa bisultanin. Imam Tabari menafsirkan bisultanin ay biqudratillah. Imam At-Tabatabai menafsirkan bisultan ay bil ulum wal ma'rifah, dengan ilmu pengetahuan dan cakrawala berpikir. Ya. Imam Amaragi menafsirkan biteknologi, dengan teknologi. Itu namanya bisultan. Bisul itu jangan sakit sekali bisul. Ya, bisultan. Artinya bahwa kita berada pada era digitalisasi ini, harus kita respon cepat, quick respon terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di fenomena-fenomena kita saat ini. Maka kita harus memiliki digital skill, kemampuan digitalisasi. Dulu waktu kita ngaji di bawah Indonesia, kita bawa kitab, hebat, luar biasa. Sekarang kitab ada di handphone, kitab ada di HP, kitab ada di laptop. Semua sudah digital, semua sudah di PDF kan. Tinggal kapan dimanapun tinggal kita baca. Quran sudah ada di HP. Apakah boleh kita bawa HP ke dalam toilet? Pak, boleh kita bawa HP ke toilet? Boleh. Kan ada Al-Quran di dalamnya. Begitu di toilet, ya, ada yang nelpon, ternyata ringtone-nya qul huwallahu ahad. Bagaimana kira-kira perspektif syariahnya? Ada di dalam WC, ringtone-nya qul huwallahu ahad, diangkat sebelum selesai. Qul, baru udah qul huwa, langsung halo. Ayatnya belum tuntas. Bagaimana paradigma hukum? Bagaimana bacaan yang tadi? Bagaimana tentang tempat kita membaca ayat Al-Quran tadi? Terjadi dialektika hukum dalam konsep memahami formula hukum Islam, hukum syariah. Itu sebabkan kenapa? Karena digitalisasi itu merubah paradigmatik. Maka konsep hukum universalnya adalah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Tagayyurul ahkam bidagayyuril azminati wal amkinah. Maka dasar logika empirik berpikir hukum ala Imam Syafi'i, sehingga selalu suitable, selalu relevan dengan konteks apapun dan dimanapun. Di saat kita dalam WC membawa HP, yang kita bawa adalah HP, bukan Quran. Ya kan? Yang kita bawa HP atau Quran? HP, maka boleh. Karena yang kita bawa adalah HP, bukan Qurannya. Ini dialektika hukum yang berubah karena persoalan digital. Maka kita harus memiliki ya digital skill. Kita harus memiliki safety skill, digital safety. Kita harus mampu memiliki filterisasi digital. Bapak Ibu jangan terlalu umbar, sedikit-sedikit. Lagi umrah guys, lagi di depan Ka'bah guys, lagi di Raudah guys, mohon doanya ya. Terjadi paradigma, ya era-era kita haji tahun-tahun ya 2000-an ke atas, 90, 99 terus ke atas. Itu khusyuk sekali kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, ziarah di Raudhah, di makam Rasulullah. Kalau sekarang berdoa khusyuk, ya Allah, ternyata diminta direkam. Maka saya punya tulisan, belum binasi tulisan ini, masih dalam laptop. Haji dan selfie, ibadah selfie ya. Saya gunakan terminologi ibadah selfie ya. Antara normativitas, sakralitas, sosialitas, dan popularitas.
Apakah niat orang selfie di depan Ka'bah? Apakah ada norma-normanya? Atau perubahan itu sudah tidak sakral lagi? Orang di Jakarta, menit ini juga bisa. Mau kita bicara dengan orang yang ada di luar negeri, detik ini juga bisa. Artinya bahwa kita bisa berinteraksi dengan dunia global. Ini catatan-catatan penting untuk kita menjadi manusia yang berkarakter. Maka karakter-karakter yang baik akan menghadirkan sebuah fitrah dari tabiat, dari gharizah, nafisah, kemudian akan muncul sebuah fitrah, naluri-naluri yang selalu terus berkembang, tidak pernah berhenti untuk menerima perubahan. Itu namanya fitrah. Maka hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang konsepsi fitrah itu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawwidani au yunasrani au yumajjisani. Artinya bahwa fitrah manusia itu harus bisa adaptif dengan segala situasi dan kondisi. Dia harus bisa berinteraksi dengan situasi, kondisi, toleransi, jangkauan, dan pandangan. Singkat, apa disingkatannya? Situasi, kondisi, toleransi, jangkauan, dan pandangan. Disingkat apa? Ayo paham itu. Si kontol panjang. Situasi, kondisi, toleransi, jangkauan, dan pandangan. Itu. Ya. Ini artinya bahwa ya fitrah, ya naluri-naluri adaptif kita harus letek, harus kita kembangkan sehingga muncul manusia yang berperadaban, manusia yang menghadirkan peradaban kemanusiaan. Ini kata kunci yang memang bagi kita, ya para kader-kader pejuang, ya, perjuangan kelautan, perjuangan agama nusa dan bangsa harus mampu memiliki visi-visi dan misi ke depan, orientasi ujung akhir dari sebuah goyah, sebuah ujung akhir dari peradaban kemanusiaan itu adalah kita menjadi manusia yang selalu berperadaban. Maka naluri filosofis Al-Quran yang Allah gambarkan kepada kita, innama masalul hayati fid dunya kamathali ma'in anzalnahu minas sama'. Sesungguhnya perumpamaan hidup di dunia seperti laksana air. Oh, ternyata hidup itu seperti air. Apa filosofi air? Air itu mengalir. Air itu bersih. Bagi air yang bersih, tanpa kita berpikir, kita langsung minum. Kenapa? Karena dia bersih, jernih. Manusia juga seperti itu. Jika orangnya saleh, orangnya alim, orangnya tawadhu, orangnya punya akhlak mulia, berkarakter baik, tidak akan pernah ragu dengan karakter manusia seperti itu. Ibarat air yang safi tadi, air yang jernih bersih tadi. Ya, misalnya, ya, Ustaz Taufik belum minum air Ramadan tadi itu, berpikir nggak ada kuman di dalam? Enggak. Begitu lencok dia, langsung minum. Kenapa? Karena ada kaidah menteranya, wa man syariba ma'an armada faqad awet muda. Siapa yang minum air armada maka dia awet muda. Karena itu anunya, ya, jualannya, branding. Ya, tanpa pikir panjang kita minum aja. Itulah ibarat manusia, keberterimaan orang terhadap diri orang itu seperti air. Air itu suci bersih. Kemudian air itu juga kotor. Tapi sekotor-kotor manusia, sekotor-kotor air, jika dia mengalir dari hulu ke hilir, maka ujung akhirnya dia akan bersih. Sejahat-jahat manusia, sekotor-kotor manusia, seandainya sekiranya dia taubat kepada Allah SWT, maka ujung akhirnya dia menjadi manusia yang suci bersih. Walau seandainya dosa Anda menjulang ke tinggi ke langit, apa ada hadisnya bisa salsa, dia kalau lupa gak ingat. Jadi walau anak-anak sama gitu ya.
seandainya dosa Anda menjulang ke langit, summa astaghfartani wa rajautani la ghafartu lak. Sekiranya dosamu menjulang ke langit, saking tinggi besar banyaknya dosa, tapi engkau selalu optimis mendapatkan pengampunanku karena kamu istighfar dan minta ampun, la ghafartu lak, aku akan ampuni dosa-dosamu. Itu karakter manusia. Dari karakter yang negatif berujung berubah menjadi karakter yang positif. Dari manusia yang ma'asi, asin, menjadi manusia yang tabin, orang yang taat taubat kepada Allah SWT. Ujung akhirnya dia menjadi manusia yang baik. Ibarat air tadi. Air itu yamsi wa yajri. Air itu di mana dia mengalir selalu memberikan kesejukan. Itulah manusia yang paling baik. Di mana dia berpijak selalu memberikan warna kebaikan pada siapapun dan dimanapun. Filosofis air. Tapi air juga bisa, air itu ya membahayakan apabila manusia tidak memahami karakternya dirinya sendiri. Maka air itu ada takarannya. Jangan paksakan masukkan air dua kulak di dalam gelas narmada yang kecil, tidak bisa. Sesuai dengan takarannya. Oh, ibarat air itu karena rezeki. Air itu seperti rizki. Rizki kita sudah ada takarannya. Takarannya menjadi ketua pengadilan tinggi beda dengan ketua sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Samawa. Apalagi menjadi ketua pengurus daerah Nahdlatul Mapi Honda dari Allah saja. Maka itulah takar ukuran. Al-ma'u yukaddiru qadral insan. Air itu memberikan tamsil ukuran kehidupan manusia. Maka manfaatkanlah situasi kondisi di mana kita bisa berada, menyesuaikan dengan apa yang kita punya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar, tidak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Kata Dik Masir. Itu ukuran. Kalau airnya besar, bisa jadi air itu tertampung, kemudian tidak bisa kita tahan air yang besar itu menjadi banjir. Itulah juga rezeki. Apabila kita mampu memfilterisasi, menjaga, bisa jadi rezeki itu menjadi malapetaka. Banyak orang kaya jeblos penjara. Kenapa? Karena airnya tidak mampu dia tampung dengan baik. Inilah pemahaman kita tentang konsep karakter manusia yang semuanya ada dalam konsepsi fitrah. Kita semua adalah fitrah, memiliki kefitrahan kesucian, sehingga terakhir mana fitrah itu adalah at-tamalluk bid-din. Kita memiliki semangat beragama. Kalau orang sudah memiliki semangat beragama, suka, duka itu biasa. Tidak akan pernah merasa berat dengan beban apapun. Kenapa? Karena dia sudah fitrahnya adalah tamalluk bid-din. Dia sudah enjoy menikmati nikmat beragama, nikmat berallah, nikmat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia karakter mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Samawa Sumbawa Besar. Saya kira itu catatan penting dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.